Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Dr. Faisal Kemal MPD, dosen program studi pendidikan bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah HR Parudin. Video ini saya buat sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026, khususnya pada komponen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKPT pada bidang pendidikan dan pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pelaksanaan pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teori Sastra. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi pendidikan bahasa Indonesia dengan beban SKS sebesar 2 SKS yang diberikan pada semester pertama. Secara umum, mata kuliah Teori Sastra membekali mahasiswa dengan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, prinsip, fungsi, serta perkembangan teori sastra mulai dari teori klasik hingga teori kontemporer. Kajian yang dipelajari meliputi teori mimesis, ekspresif, objektif, pragmatis, strukturalisme, semiotik, poststrukturalisme, dekonstruksi, psikologi sastra, sosiologi sastra, marxisme, feminisme, postkolonialisme, ekokritik, teori resepsi, hingga intertekstual. Melalui pembelajaran yang berbasis outcome-based education, mahasiswa tidak hanya memahami teori secara konseptual, tetapi juga mampu mengaplikasikan dalam menganalisis karya sastra serta mengembangkan pembelajaran sastra yang inovatif. Mata kuliah ini mendukung pencapaian pembelajaran lulusan program studi pendidikan bahasa Indonesia, khususnya CPL 1, yaitu lulusan memiliki sikap profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai al-Islam kemuhammadiyahan dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta menunjukkan sikap adaptif transformatif dalam menghadapi tantangan global. Selanjutnya, CPL kedua, yaitu lulusan menguasai konsep dasar kebahasaan, kesastraan, serta teori pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, termasuk pendekatan berbasis literasi digital dalam pengajaran penelitian. Adapun CPL yang ketiga, yaitu lulusan mampu merancang, mengembangkan, dan menerapkan model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang inovatif dan berbasis teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk mencapai CPL tersebut, mata kuliah ini memiliki 4 capaian pembelajaran mata kuliah yang disebut CPMK. CPMK pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan hakikat, fungsi, dan perkembangan teori sastra. CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu membedakan teori sastra klasik, modern, dan kontemporer. CPMK ketiga yaitu mahasiswa mampu menganalisis karya sastra dengan menggunakan pendekatan teori tertentu. CPMK yang keempat yaitu mahasiswa mampu menyusun gagasan ilmiah berbasis teori sastra untuk pengembangan kajian dan pembelajaran sastra. Keempat CPMK tersebut dijabarkan ke dalam 8 sub pencapaian pembelajaran mata kuliah yang disebut sub CPMK. Sub CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan hakikat, fungsi, ruang lingkup, dan manfaat teori sastra. Sub CPMK kedua, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan teori sastra dari teori sastra klasik hingga modern beserta karakteristiknya. Sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu membedakan dan menerapkan konsep teori mimesis, ekspresif, objektif, pragmatis, strukturalisme, dan semiotika dalam mengkaji karya sastra.
Sub CPMK yang keempat yaitu mahasiswa mampu menerapkan pendekatan poststrukturalisme, dekonstruksi, serta psikologi sastra, psikoanalisis untuk menganalisis karya sastra. Sub CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis karya sastra dengan pendekatan sosiologi sastra, Goldman, dan Escarpit. Sub CPMK yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis karya sastra dengan pendekatan kritik feminisme gender serta marxisme atau materialisme kultural. Sub CPMK yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis karya sastra dengan pendekatan postkolonialisme, identitas, serta ekokritik sastra lingkungan. Sub CPMK yang ke-8, mahasiswa mampu menyusun gagasan ilmiah berbasis teori resepsi, intertekstual, multiliterasi, dan aplikasi teori sastra dalam pembelajaran, serta mempresentasikan hasil kajiannya. Adapun materi pembelajaran yang dipelajari selama satu semester meliputi yang pertama, pada minggu pertama yaitu kontrak perkuliahan, serta hakikat fungsi dan ruang lingkup teori sastra. Pada minggu kedua, sejarah perkembangan teori sastra klasik dan modern. Pada minggu yang ketiga, teori mimesis, ekspresif, objektif, pragmatis. Pada pertemuan yang minggu keempat, strukturalisme dan semiotik. Pertemuan minggu yang kelima, poststrukturalisme dan dekonstruksi. Pertemuan minggu ke-6, psikologi sastra dan psikoanalisis. Pertemuan minggu ke-7, sosiologi sastra, Goldman, dan Escarpit. Pada minggu yang ke-8, mahasiswa melaksanakan ujian tengah semester. Dan minggu yang ke-9, mahasiswa mempelajari kritik sastra feminisme dan gender. Pada minggu yang ke-10, mahasiswa mempelajari marxisme, materialisme, dan kultural. Pada minggu yang ke-11, postkolonialisme dan identitas. Minggu yang ke-12, ekokritik dan sastra lingkungan. Minggu yang ke-13, teori resepsi sastra, intertekstual, dan multiliterasi. Minggu yang ke-15, aplikasi teori sastra dalam pembelajaran. Serta minggu ke-16, mahasiswa melaksanakan ujian akhir semester. Seluruh materi tersebut disusun secara sistematis berdasarkan pendekatan Outcome Based Education (OBE), sehingga setiap pertemuan diarahkan pada pencapaian sub CPMK dan CPMK serta CPL secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan. Untuk mendukung proses pembelajaran, saya menggunakan berbagai referensi ilmiah yang mutakhir dan relevan. Pustaka utama yang digunakan meliputi yaitu 1. Pada buku Teori Sastra, Konsep Sejarah dan Aplikasinya yang ditulis oleh saya sendiri, Faisal Kemal, pada tahun 2025. Kemudian pada buku yang kedua ada Strukturalisme Genetik, Pembelajaran Sastra dan Refleksi Nilai Moral, studi atas novel bestseller Dwi Tasari yang ditulis oleh saya sendiri, Faisal Kemal. Buku yang ketiga ada karya Siswanto, Pengantar Teori Sastra, Jakarta, Grasindo. Buku yang keempat ada Pradopo, 2008, Teori Sastra, Metode Kritik dan Penerapannya. Pada referensi pendukung, saya menggunakan karya Faisal Kemal, Prima Gustianti, Ahmad Sultan Ghazali yang diterbitkan pada jurnal Sinta 3 tahun 2024 dengan judul Nilai-Nilai Tasawuf dalam Kumpulan Layang-Layang Kenangan karya Deden Suganda sebagai pembelajaran berbasis karakter. Yang kedua, karya Faisal Kemal dan Maharanita tahun 2023 yang berjudul Analisis Konflik Batin dalam Kumpulan Cerpen Robohnya Surau Kami karya A. Nafis pada Jurnal Pendidikan Tambusai Sinta 6. Kemudian referensi yang ketiga adalah karya Faisal Kemal dan juga Mutiara pada tahun 2024 Analisis Puisi Kaum Beragama Negeri Ini karya Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri dengan pendekatan tasawuf.
pada jurnal referen Sinta 5. Kemudian pada referensi yang keempat, pendukung yaitu karya Faisal Kemal, Haidar Arifin, dan Agustin pada tahun 2024 dengan judul Urgensi Pembelajaran Multiliterasi bagi Mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia dalam Menghadapi Kurikulum Merdeka pada jurnal Juara Wawasan dan Aksara Sinta 5. Pada referensi yang kelima ada pada Anissa, Kemal, dan juga Nur Hilal pada 2025 dengan judul Analysis of Wendra's Collection of Love's Poems, The Truth, a Hermeneutic Approach and its Relevance to Literature. Pada jurnal Proceeding International Conference on Child Education dari Universitas Muhammadiyah R. Fahrudin. Referensi tersebut saya integrasikan sebagai bahan diskusi, studi kasus, penugasan, dan analisis karya sastra sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang berbasis riset dan sesuai dengan perkembangan keilmuan terkini. Selanjutnya, sebagai implementasi Tridharma perguruan tinggi, proses pembelajaran pada mata kuliah teori sastra saya rancang tidak hanya berorientasi pada pencapaian kompetensi akademik mahasiswa, tetapi juga mengintegrasikan hasil penelitian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam setiap tahapan pembelajaran. Integrasi penelitian saya lakukan dengan memanfaatkan hasil-hasil penelitian yang telah saya publikasi, khususnya penelitian mengenai strukturalisme genetik Lucian Goldman, nilai moral dalam novel bestseller Dwita Sari. Novel bestseller Dwita Sari sebagai pengarang perempuan Indonesia, kemudian pembelajaran multiliterasi, serta berbagai kajian sastra lainnya. Hasil penelitian tersebut saya gunakan sebagai studi kasus, bahan diskusi, contoh analisis karya sastra, serta referensi dalam penyusunan tugas dan artikel ilmiah mahasiswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual, berbasis riset, dan mengikuti perkembangan keilmuan. Integrasi pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui berbagai kegiatan literasi sastra, pelatihan menulis, pembelajaran berbasis karakter, serta penguatan budaya literasi yang telah saya laksanakan di sekolah maupun di masyarakat. Pengalaman tersebut saya hadirkan dalam bentuk studi lapangan, refleksi pembelajaran, dan contoh implementasi teori sastra dalam kehidupan nyata, sehingga mahasiswa memahami bahwa teori sastra memiliki manfaat yang nyata bagi dunia pendidikan dan masyarakat. Selain itu, setiap pertemuan juga mengintegrasikan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan melalui pengaitan materi dengan ayat-ayat Al-Quran yang relevan, penanaman nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab, berpikir kritis, toleransi, serta etika akademik sebagai bagian dari pembentukan karakter calon pendidik bahasa Indonesia. Dalam pelaksanaannya, saya menerapkan pendekatan student-centered learning yang dipadukan dengan outcome-based education melalui metode self-direct learning, project-based learning, case method, dan diskusi kelompok, presentasi, analisis karya sastra, penugasan berbasis artikel ilmiah, serta seminar hasil kajian. Pendekatan tersebut memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membangun pengetahuan secara mandiri, kolaboratif, dan reflektif. Untuk mendukung proses pembelajaran, saya memanfaatkan berbagai media pembelajaran digital seperti Learning Management System (LMS), yaitu Kulon, Universitas Muhammadiyah R. Fahrudin sebagai pusat distribusi RPS, bahan ajar, video pembelajaran, penugasan, kuis, serta informasi akademik lainnya. Saya juga menggunakan media presentasi interaktif, jurnal elektronik, e-book, aplikasi conference daring,
serta berbagai platform digital yang mendukung aktivitas pembelajaran sinkron maupun asinkron. Penilaian pembelajaran dilaksanakan secara autentik, objektif, transparan, dan berkelanjutan dengan mengacu pada indikator ketercapaian sub-CPMK dan CPMK. Indikator penilaian yaitu 10% kehadiran, 30% tugas dan etika, 30% ujian tengah semester, 30% UAS. Adapun nilai pembagiannya adalah 80-100 dengan nilai A, 68-79 dengan nilai B, 56-67 dengan nilai C, dan 45-55 dengan nilai D, serta 0-44 dengan nilai E. Penilaian dilaksanakan secara objektif, transparan, berkesinambungan, dan mengacu pada rubrik penilaian yang telah disampaikan kepada mahasiswa sejak awal perkuliahan. Komponen penilaian meliputi partisipasi aktif mahasiswa, penugasan individu dan kelompok, presentasi, analisis karya sastra, artikel ilmiah, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Dengan sistem penilaian tersebut, saya dapat mengukur ketercapaian kompetensi mahasiswa secara komprehensif, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Selanjutnya, saya akan menampilkan dokumentasi pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Teori Sastra sebagai implementasi dari perencanaan pembelajaran yang telah saya susun, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, hingga penutup pembelajaran yang mencerminkan keterlaksanaan outcome-based education, integrasi tridharma perguruan tinggi, serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan melaksanakan mata kuliah teori sastra. Marilah kita bersama-sama membuka perkuliahan hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita awali juga untuk membuka kelas dengan membaca surat Al-Baqarah, yaitu ayat ke-14 dan ayat ke-15. Untuk saudara Adam bisa dibantu, dan untuk teman-teman yang lainnya silakan menyimak dan menghayati pembacaan ayat suci Al-Quran dari saudara Adam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Nilai dari pretest ini adalah cerminan bagaimana teman-teman sudah mempelajari naskah tersebut. Artinya, kalau memang pretestnya dapat nilai 0, nggak ada masalah, karena masih pretest. Ya, ini pretest adalah tolak ukur saya untuk mengetahui pemahaman teman-teman. Silahkan dikerjakan pretestnya. Saya sudah berikan di akun Kulon. Silakan diakses kulonnya masing-masing. Silakan dibuka pada pertemuan yang ke-7. Ya. Sudah dibuka? Ya. Pretest sudah selesai. Saya ingin tahu nilai yang diperoleh oleh teman-teman itu berapa. Saya minta coba dari Mbak Popi. 80. Pretestnya 80, keren sekali. Belum belajar tapi udah ini. Sampingnya 20, nggak apa-apa. Sampingnya. Selanjutnya, apa yang nanti akan dikuasai oleh teman-teman adalah terkait dengan
teks sastra, pengarang, dan masyarakat. Ya, jadi di dalam teori sosiologi sastra, teman-teman akan menganalisis hubungan antara karya sastra dan juga pengarang serta masyarakat berdasarkan teori sosiologi sastra. Yang pertama, di dalam teks sastra, ya, kita tahu bahwa sastra itu banyak mengandung nilai-nilai yang bermakna. Salah satunya di dalam teks sastra, tokoh yang menganalisis salah satunya adalah dari nilai intrinsik, ya, nilai intrinsik. Yaitu ada teks, ada tema, konflik, alur, dan karakter. Nah, bedanya di sosiologi sastra ini kita juga membahas terkait dengan pengarang. Setelah dari karya sastra, kita bahas ke pengarang, yaitu ada sosial pengarang. Ya, silakan Saudara Adam, nanti dibagikan ke kelompoknya, analisisnya. Ini adalah lembar kerjanya. Kemudian, pada kelompok yang kedua, saya sebut kelompok B, akan menganalisis terkait dengan teorinya Escarpit. Silahkan dibagikan, Mbak Lintang. Nah, selanjutnya silakan teman-teman membuat kelompok. Baik, sudah selesai semuanya. Silakan, saya ingin meminta dari kelompok A, yaitu yang sudah menganalisis strukturalisme genetik menggunakan teori Lucien Goldman pada novel Laskar Pelangi. Silakan dipresentasikan hasilnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapadiana Zahra dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini kelompok kami berdiskusi mengenai novel Laskar Pelangi menggunakan analisis Lucien Goldman. Yang pertama ada analisis struktur internal. Di novel ini memiliki unsur tema, yaitu nilai pendidikan, kemiskinan, perjuangan hidup, dan juga persahabatan. Yang kedua itu latar belakang Andrea, 3 Hirata, 4 ideologi pengarang, 5 hubungan dengan novel. Yang pertama itu kondisi sosial. Nah, ketimpangan sosial akibat dominasi perusahaan tambang. Yang kedua yaitu latar belakang Andrea, berasal dari Belitung dan mengalami terdiri kondisi pendidikan di daerah tersebut. Yang ketiga itu ideologi pengarang, pendidik sebagai jalan perubahan sosial. Yang keempat, hubungan dengan novel, pengalaman hidup pengarang menjadi inspirasi utama cerita. Oke, pintar. Oke, kita beri plus buat Saudara Adam. Oke, sekarang saya mau tanya lagi. Jadi, kenapa kalau teman-teman kan sudah menganalisis menggunakan Goldman, ya, apa sih yang melihat Goldman ini bisa dianalisis dalam karyanya Andrea Hirata? Karena dalam konflik TikTok, Facebook, dan lain-lain, selain itu platform digital juga memudahkan pembaca untuk memperoleh buku dalam bentuk e-book maupun audiobook sehingga dapat membaca kapan saja dan di mana saja. Oke, terima kasih. Beri aplaus buat kelompok B. Hebat ya, ini kelompoknya hebat-hebat. Nah, kita balik lagi yuk ke tempat yang awal, semula. Alhamdulillah, tadi sesi diskusi antara kelompok A dengan kelompok B berjalan dengan lancar. Nah, saya ingin siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari dua kelompok tadi. Silakan. Oh, Alia. Silakan, Mbak Alia. Baik, kesimpulan yang didapatkan yaitu novel Laskar Pelangi menunjukkan bahwa sastra merupakan representasi kehidupan sosial masyarakat. Melalui teori Lucien Goldman, novel ini memperlihatkan adanya homologi antara struktur cerita dengan kondisi masyarakat Belitung. Sementara itu, teori Robert Escarpit dan esai. Seperti itu yang akan saya lakukan. Oke, terima kasih kepada Ibu Siti Hamimah yang tadi mengimplikasikannya dalam pembelajaran ketika nanti mau menjadi seorang guru. Nah, karena sebentar lagi perkuliahan kita mau selesai, kita diawali tadi ada pretest, maka diakhiri dengan post test.
Nilai yang tadinya ada 0, 20 ya, kita lihat ya, apakah ada kemajuan atau tidak. Karena keberhasilan dari pembelajaran ini ada pada salah satunya nilai post-test. Oke, silahkan dibuka akun kulonnya masing-masing, dikerjakan post-testnya. Alhamdulillah, post-test sudah kita laksanakan. Sekarang saya ingin tahu lagi berapa sih nilai post-test yang sudah didapatkan sama teman-teman. Silahkan dari Saudara Adam. 100. Beri tepuk tangan. Pretestnya berapa? Pretest 90, 100. Hebat, keren emang. Mbak Nasya? 100 juga, wah keren. Pretestnya? 20, kemajuannya luar biasa. Mbak Alia, pretest dan posttestnya berapa? Pretestnya 10. 10, sekarang? Wih, 100%. Silakan. 100 apanya? Pretestnya 0, posttestnya 100, hebat. Sama? Tadi pretestnya 20, sekarang posttestnya 100. Wah, keren. Ibu Siti Hamimah? Tadi pretestnya 40, posttestnya 100. Oke, hebat. Silakan. Ininya 100. Pretestnya 10, posttestnya 100, hebat. Oke, Azza. Pretestnya 10, posttestnya 100. Wah, keren. Eka? Pretestnya tadi 80, posttestnya 100. Wih, Siska? Pretestnya tadi 30, posttestnya 100. Mantap. Lintang? Jadi pretestnya 20, posttestnya 100. Wih, Popi? Tadi pretestnya 80, posttestnya 100. Wah, hebat. Baik, terima kasih. Artinya, keberhasilan dalam pembelajaran pertemuan ke-7 sukses semua. Ya, jangan lupa setelah ini teman-teman terus mengeksplorasi diri untuk melakukan penelitian di rumah, yaitu terkait dengan Goldman dan Escarpit. Ya, kemudian dipublikasikan melalui media Kompas Siana. Terima kasih. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, perbuatan dan tingkah laku. Nasrul minal fatul qarib wa basyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah teori sastra, mulai dari perencanaan, penyusunan CPL, CPMK, dan sub-CPMK, pemilihan bahan kajian dan referensi, integrasi Tridharma perguruan tinggi, penerapan metode pembelajaran berbasis outcome-based education, pemanfaatan teknologi digital, hingga sistem penilaian yang autentik dan berkelanjutan. Melalui proses pembelajaran ini, saya berharap dapat terus berkontribusi dalam mencetak lulusan program studi pendidikan bahasa Indonesia yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, integritas, serta kepekaan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman dalam bingkai Al-Islam Kemuhammadiyahan. Semoga video ini dapat menjadi bukti nyata pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang saya jalankan dengan penuh tanggung jawab, sekaligus memenuhi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu tim penilai, saya ucapkan terima kasih.